Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah kemarin kita libur karena ada daurah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bertepatan dengan malam yang ke-9 dari bulan Muharram, insyaallah. Artinya tanggal 9 yang juga dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram untuk mendahului tanggal 10 dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang ahlu kitab. Meskipun seandainya seseorang menyukupkan untuk puasa tanggal 10 pun juga tidak mengapa. Tanggal 10 insya Allah jatuh pada hari Selasa menurut tanggalan yang di rumah saya, ya. Yaitu sedikit mengingatkan bahwa tanggal 10 merupakan Yaumul Asyura yang keutamaannya adalah dalam hadis rawahu al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu Yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah." Puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, keutamaannya bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi puasanya cuma sehari, tetapi keutamaannya menghapus dosa setahun yang telah lalu, meskipun hukumnya sunnah. Nah, tetapi bagi orang yang punya kesempatan, punya waktu, ya, kok dia tidak mengerjakannya, maka dia akan kehilangan keutamaan yang besar, atau istilah Jawanya kelangan geden, ya. Ngamali sithik ganjarane gede, ya. Tetapi kalau Anda orang yang terbiasa puasa, ketika berjumpa tanggal 10 Muharram, kok qadarullah tahun ini nggak bisa puasa karena mungkin sakit, karena mungkin safar, pergi jauh, maka jangankan puasa sunnah, puasa wajib pun ketika sakit kita boleh tidak puasa di waktu itu. Kalau puasa Ramadan mengganti di waktu lain, kalau ini nggak perlu. Atau sedang safar juga sama, ketika puasa wajib pun boleh tidak puasa, apalagi puasa sunnah.
Tetapi ketika Anda termasuk orang-orang yang terbiasa puasa tanggal 10, ya, selalu puasa, terus qadarullah safar, atau mungkin ya, la qadarullah sakit, gitu, sehingga tidak bisa puasa, maka tetap Allah akan mencatat pahala kebiasaan Anda ketika Anda sedang sehat dulu apa, ketika Anda sedang di rumah, sedang tidak safar, apa kebiasaan kebaikan yang Anda kerjakan. Seperti yang tercantum dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma ya'malu muqiman sahihan. Ketika seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, maka tetap dia dicatat pahala sebagaimana kebiasaan mereka itu atau dia itu sedang sehat. Dia sedang di rumah, yang kebiasaannya tahajud dicatat pahala tahajud, ya, yang kebiasaan duha dicatat duha, pahala duha, yang kebiasaannya taklim dia nggak bisa taklim karena sedang safar atau sedang sakit, maka dicatat, ditulis pahala kebiasaan dia sedang berangkat taklim. Masya Allah. Sama ketika seseorang tidak bisa puasa tanggal 10 karena sebab sakit ataupun safar, ya. Itu diantara keutamaan puasa tanggal 10 Muharram atau puasa Yaumul Asyura, ya. Lebih utama lagi ketika kita puasa tanggal 10 dan sebelumnya juga puasa tanggal 9 dalam rangka lebih menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka juga puasa tanggal 10, termasuk orang Yahudi. Alasannya apa? Ya, dulu ketika Kanjeng Nabi menjumpai orang Yahudi juga puasa tanggal 10, ditanya, ini hari apa? Dijawab, Yaumul Asyura, ya, hari ketika Musa dan Bani Israel ditolong oleh Allah, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka mereka puasa, kami juga puasa. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas, kami lebih berhak mensyukuri nikmat ketika Musa diselamatkan dibandingkan Anda, kalian, hei Bani Israel, hei orang-orang Yahudi. Ya, jadi kalau kita cuma puasa tanggal 10, maka kita lebih berhak, ya, dibandingkan orang-orang di luar Islam, ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita poin yang ke-21 dari kitab yang kita kaji, buku panduan Fadilah Amal menurut dalil yang sahih yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Sindi rahimahullah ta'ala, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pahala yang besar kepadanya, amin. Poin yang ke-21 judulnya adalah pahala 4 rakaat sebelum asar, ya. Pahala sholat sunnah 4 rakaat, sholat nawafil termasuk nawafil, ya. Dan tidak digolongkan sholat rawatib, ya. Yang rawatib mana sudah kita bahas 12 itu, tapi ini digolongkan nawafil sehingga enggak terlalu ditekankan, tetapi pahalanya juga besar. Pahala 4 rakaat sebelum asar. Mu'alif menukil sebuah hadis
rawahu al-Imam Ahmad, al-Imam Abu Dawud, al-Imam Ibnu Hibban, juga al-Imam Ibnu Khuzaimah, al-Imam Tirmidzi. Hadis ini ditakhrij oleh al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Tirmidzi dan dinyatakan derajat hadisnya hasan, yaitu hadis yang derajatnya di bawah sahih tapi masih diterima, yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Nabi kita bersabda, rahimallah, semoga Allah merahmati imra'an, yaitu nasan. Imra'an itu nasan, manusia atau seorang muslim yang sholat sebelum asar, sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diambil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin, dalam bab yang ke-200 dengan judul Sunatul Asri. Sunatul Asri, sholat sunnah sebelum asar, ya. Di dalam hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa faedah, ya, yang sudah kita artikan tadi. Rahimallah imro'an, Allah merahmati atau semoga Allah merahmati, ya. Maka nanti akan saya terangkan, saya bacakan beberapa penjelasan faedah-faedah para ulama tentang hadis ini, ya. Rahimallahu imra'an ay insanan, Allah merahmati seorang manusia atau semoga Allah merahmati seorang manusia yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini saya bacakan beberapa faedah, diantaranya dari kitab Bahjatun Nadhirin, sarah kitab Riyadhus Shalihin oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan beberapa kitab yang lainnya, ya. Yang pertama adalah istihbabu sholati arba'i raka'atin qabla al-asri, ya. Istihbab, disunahkan, ya, dianjurkan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, ya. Disunahkan sebelum sholat asar, yaitu 4 rakaat. Bagaimana prakteknya? Al-Imam An-Nawawi menukil hadis yang lainnya tentang praktek daripada 4 rakaat ini dalam hadis rawahu Al-Imam At-Tirmidzi, ya, juga Al-Imam Ibnu Majah, juga Al-Imam Ahmad, sama derajatnya
hasan, hadisun hasan. Berkata At-Tirmidzi qala hadisun hasan. Ya. Juga Syekh Salim mengatakan hadisnya hasan yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri arba'a raka'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi Nabi pernah mempraktekkan. Beliau mempraktekkan salat sebelum salat asar, salat sunnah 4 rakaat. Ini. Tentunya yang paling utama dikerjakan di rumah. Duhur juga sebelum duhur 4 rakaat, tapi muakkadah. Kalau ini tidak muakkadah, itu sholat nawafil biasa, ya. Enggak terlalu ditekankan, ya. Enggak termasuk di antara 12 rakaat yang sangat ditekankan kemarin, bukan, enggak. Maka ini termasuk sholat nawafil, tetapi keutamanya besar, ya, besar. Dan Nabi mempraktekkan. Beliau, ya, kata Ali bin Abi Thalib, yafsilu bainahunna bitaslim alal malaikatil muqarrabin. Ya. Bila memisah antara 4 rakaat itu dipisah menjadi 2, yaitu dipisah dengan salam. Ya. Maka di antara keterangan Syekh bin Baz dalam fatwanya, ya, yaitu dengan taslimaini yusallimu min kulli sintaini hadza huwal afdal. Ya. Jadi caranya 4 rakaat itu, ya, dengan taslimataini, dengan 2 taslimat, 2 salam, ya. Kemudian dia yusallimi min kulli sintaini, setiap 2 rakaat dia salam. 2 rakaat dia salam, kemudian juga 2 rakaat dia salam, dan ini lebih afdol. Meskipun, ya, pengarang kitab Bajul Nadirin mengatakan bahwa, ya, ada yang mengatakan bahwa tidak dipisah, ya. Tidak dipisah, yaitu dengan seperti ketika 2 rakaat disela-selai dengan tasahud, ya, tanpa salam. Ini sebagian pendapat ulama, tapi Syekh bin Baz mengatakan lebih utama 4 rakaat itu dipisah dengan 2 salam, ya. Kalau enggak dipisah berarti dengan tasahud awal kemudian salamnya terakhir, ya. Kalau kita melihat beberapa hadis yang lalu, maka sholat yang sebelum sholat wajib itu 4 rakaatan, maka dipisah antara masing-masing 2 rakaat. Ini juga seperti perkataan Syekh bin Baz dalam fatwanya, dengan taslimataini, dengan 2 salam, yusallimu min kulli sintaini, setiap 2 rakaat salam, maka hadza huwal afdal. Ini lebih utama. Ini diantara prakteknya ketika kita sholat sebelum asar 4 rakaat di sholat sunnah. Sekali lagi, tapi tidak termasuk yang muakkadah. Itu faedah yang pertama. Istibabu sholati arba'i rakaat qabla al-asri, disunahkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Lebih utama dikerjakan di rumah, baru berangkat ke masjid, ya. Kalau waktunya nggak nyandak, ya di masjid, ya, Bapak. Yang kedua, al-muhafadzatu ala sunnani ar-rawatibi sababun fi rahmatillah li ibadi, ya. Menjaga sholat sunnah
yang mengiringi sholat wajib ini merupakan sebab mendapatkan rahmat dari Allah, atau sebab datangnya rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya, ya. Merupakan sebab datangnya rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, ya. Jadi semakin banyak orang itu sholat, semakin banyak mendapatkan rahmat, ya. Dan tentunya seperti perkataan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang paling banyak cahaya adalah orang yang paling banyak sholatnya. Seperti pembahasan yang telah lalu, ya, ketika masih di Masjid Syuhada, ya, ketika membahas hadis yang berbunyi Basyiru al-masyaina fi dzulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang yang terbiasa berjalan ke masjid dalam kondisi kegelapan malam, gelap gulita. Yang dimaksud adalah sholat subuh dan sholat isya. Yang masih gelap, mereka berangkat ke masjid. Di antara keutamanya adalah nanti di hari kiamat akan diberikan cahaya yang sempurna, ya. Cahaya yang sempurna, maka sholat akan menerangi seorang hamba. Ketika di dunia hatinya kemudian akan menjalar ke wajahnya, ya, dan akan berefek kepada seluruh tubuhnya. Kalau betul-betul dia menjaga sholat, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kalau betul-betul dikerjakan dengan khusyuknya, syarat rukunnya, wajibnya, sunnahnya, masya Allah, ya. Maka mungkin kita akan ada dorongan berbuat ini, ada bisikan, tapi insya Allah karena Anda seorang penjaga sholat, maka Allah akan menjaga, ya, seperti itu. Itu yang kedua, menjaga sholat sunnah merupakan sebab yaitu datangnya rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, bukan dari kitab Bajatun Nadirin, yang ketiga, raghaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatah fin nawafil bi kulli anwa'i targhib. Artinya raghaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan, motivasi, ya. Artinya jangan malas. Tetap Nabi memberikan dorongan, motivasi, ya. Kepada siapa? Kepada umatnya, untuk mengerjakan yaitu ibadah-ibadah yang nawafil, yang sunnah, tentunya setelah sholat wajib. Ini bikuli anwa'i targhib, dengan segenap usaha beliau memberikan dorongan, ya, terus menguatkan hatinya kaum muslimin supaya semangat berbuat kebaikan walaupun itu ibadah sunnah, ya. Karena memang semakin seseorang mengerjakan ibadah yang nawafil, semakin dicintai oleh siapa? Allah. Seperti yang tercantum dalam sebuah hadis qudsi rawahu al-Imam Al-Bukhari, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang paling aku cintai, ya, dibandingkan dengan apa yang telah kewajibkan atasnya, ya. Jadi perkara yang wajib kita jaga,
itu merupakan sebab datangnya cintanya Allah kepada kita. Bahkan yang paling menjadi sebab seseorang dicintai oleh Allah, menjaga yang wajib, sholat yang wajib, ibadah yang wajib, ya, ya. Termasuk birrul walidain, itu kan yang wajib, ya, dan seterusnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan apabila hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang an-nawafil, yang sunnah-sunnah, yang wajib sudah beres, yang sunnah, sehingga hatta uhibbah, aku betul-betul mencintainya, semakin mencintainya, ya. Jadi para jamaah, agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah, ya, itu mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan inilah ciri seseorang dikatakan waliullah, ya. Siapa waliullah? Dalam hadis itu awalnya Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, ya, faqad adantuhu bil harbi, sungguh aku umumkan perang kepadanya, ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, Allah mengatakan waliku, walinya Allah. Terus Allah menyebutkan sebab-sebab. Namanya wali, aulia itu ahibba, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya. Aulia Allah ay ahibba'u, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah mencintai hambanya dengan sebab, ya. Bukan dengan keturunan, bukan, tapi dengan iman dan amal soleh, ya, maka orang yang dikatakan waliullah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidak mengandalkan kita keturunan terah atau mungkin tidak, tapi dengan iman dan amal soleh. Itu yang mendatangkan kecintaan Allah. Kalau orang itu dikatakan keturunan orang yang mulia, tapi kalau tidak beriman, kalau tidak bertakwa, bagaimana mungkin dicintai oleh Allah? Gak mungkin. Karena kecintaan Allah diletakkan pada keimanan dan ketakwaan, seperti yang tercantum di dalam surat Yunus ayat yang ke-62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, aulia Allah, para kekasih Allah, orang-orang dicintai oleh Allah, mereka tidak ada rasa takut. Artinya takutnya itu hilang. Kapan itu? Ketika sakaratul maut, dicabut rasa takutnya dari kematian. Sebelumnya takut mati. Kenapa dicabut? Karena Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan di depan matanya, ditampakkan surga, ya, diberi kabar gembira kehidupan akan datang, sehingga takutnya hilang, ya. Walahum yazanun, mereka enggak bersedih hati meninggalkan dunia, karena ternyata dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Siapa mereka para jamaah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, aulia Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman, kata Allah, dan mereka bertakwa. Cirinya beriman bertakwa apa? Mengerjakan yang wajib dan yang sunnah, itu ya. Mengerjakan, menjaga yang wajib-wajib, kemudian meningkatkan yang sunnah. Itu ciri waliullah. Bukan orang-orang yang meninggalkan yang wajib, ya kan? Meninggalkan sholat, meninggalkan syariat dikatakan wali, enggak, ya. Yang menjadi punjernya wali itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terus para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, tidak ada mereka meninggalkan sholat, tidak ada mereka meninggalkan syariat. Maka orang-orang yang meninggalkan syariat tidak dikatakan wali. Ya, kalau wali itu namanya wali syaitan, bukan waliullah. Karena kecintaan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang betul-betul menjaga kewajiban, baru kemudian ditingkatkan yang sunnah-sunnah sehingga Allah betul-betul mencintainya. Gitu ya, seperti itu. Maka oleh karena itu, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan motivasi, mendorong umatnya untuk mengerjakan yang nawafil agar umatnya nanti mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya derajat kewalian. Tetapi itu yang menilai Allah sendiri, bukan dinilai oleh manusia. Ya. Karena derajat kewalian itu diberikan Allah berkaitan dengan seluruh yang berkaitan dengan iman, baik dalam hati, keikhlasan yang itu tidak bisa dibaca oleh manusia. Ya, maka seorang manusia tidak bisa menggelari dia wali, tidak bisa, karena nggak tahu hatinya orang. Gitu ya. Kita cuma bisa mendoakan semoga dia termasuk walinya Allah, kan gitu. Seorang tidak boleh mengatakan mentakid dia mati syahid, tidak boleh. Bolehnya semoga dia mati syahid, ya. Karena nggak tahu hatinya orang kita. Betul dia itu dohirnya mati syahid, tetapi kita hanya boleh mengatakan insya Allah mati syahid. Nggak boleh mentakid, nggak boleh mentakyin si fulan pasti mati syahid, si fulan pasti surga, nggak bisa. Kita doakan semoga dia termasuk mati syahid. Lanjut, itu yang ketiga, ya. Itulah kenapa Kanjeng Nabi memberi motivasi kepada kita untuk menjaga ibadah yang sunnah. Yang keempat, hadal hadisu ikhbarun mutadhamminun lil bisyarah abid du'ai, ya. Wa du'auhu mustajabun la yuraddu. Hadal hadisu, hadis ini para jamaah rahimallahum ra'an sholla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati atau semoga Allah merahmati, gitu kan, seorang muslim yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini hadis ini, hadal hadisu ikhbar, ini bentuknya berita, ya, bentuknya kabar, tetapi mutadhamminun, kandungannya adalah lil bisyarah, kabar gembira, kabar gembira, ya, kabar gembira bagi orang yang seorang muslim yang sholat sebelum asar 4 rakaat akan mendapatkan rahmatnya Allah. Itu kabar gembira. Atau awid doa, ini berupa doa, doanya Kanjeng Nabi, ya. Semoga Allah merahmati seorang muslim yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini langgeng sampai hari kiamat. Ya, Masya Allah, tercatat, tertulis. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rahmat? Maka barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat, maka sambut dengan gembira doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan apa yang beliau perintahkan meskipun sunnah. Ya. Maka wa doa'uhu, doanya beliau mustajabun, dikabulkan oleh Allah, la yuraddu, enggak akan ditolak. Maka tinggal kita memikirkan keikhlasan kita, ya toh? Tuntunnya sudah ada, ya, kabar gembiranya sudah ada, ya.
baik kabar gembira mendapatkan rahmat atau didoakan Kanjeng Nabi semoga Allah melimpahkan rahmat. Sudah jelas, tinggal kita memikir keikhlasan kita, ya. Ini karena sholat 4 rakaat sebelum asar, 1 disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 beliau sendiri juga pernah mempraktekkan, ya. Tinggal kita berjuang, ya, untuk berbuat keikhlasan, ya, melawan kemalasan dan juga melawan naudzubillah min dzalik riya, ya, dengan cara diantaranya terus kerjakan dan juga berdoa kepada Allah mohon keikhlasan, ya. Dan diantara usaha juga kerjakan di rumah karena di rumah kondisi lebih tersembunyi. 1, kedua juga ada efek yang bagus. Apa kemarin ketika sholat sunnah di rumah, apa diantara keutamaannya? Rumah kita akan diberi cahaya oleh Allah, apalagi memberikan contoh kepada anak istri kita, gitu? Kita bisa ngalap berkah di rumah, ngalap berkah di rumah. Caranya apa? Kerjakan itu sunnah-sunnah Nabi di rumah, sehingga rumah kita mendapatkan barokah. Itu caranya ngalap berkah di rumah. Baca Al-Quran di rumah, ya, qiyamul lail, sholat duha, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kalau wajib di masjid, ya, karena memang syariatnya di masjid. Itu yang keempat, ya. Kandungan hadis itu berupa beritanya berupa kabar gembira atau semacam doa dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa beliau tidak ditolak. Ini yang menyemangati kita, ya. Walaupun namanya perbuatan ketaatan itu butuh perjuangan berat, ya, betul-betul berat, ya. Gangguannya juga banyak. Yang kelima, fihi isyaratun ila rahmatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ummati. Di dalam hadis tersebut para jamaah yang dirahmati Allah, fihi terdapat isyarah. Apa isyarat? Apa isyaratnya? Sayangnya Nabi terhadap umatnya, ya. Sayangnya Nabi kepada umatnya. Nabi tidak pernah menutupi tuntunan yang beliau bawa. Nabi tidak pernah menutupi ajaran yang beliau bawa. Semua telah disampaikan, ya. Ayuhan nas, innahu laisa min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad amartukum bi. Sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat mendekatkan engkau ke dalam surga, menjauhkan engkau dari neraka, illa qad amartukum bi, maka sungguh pasti telah kuperintahkan. Nabi tidak pernah menutupi satu tuntunan, ya. Maka kita nggak perlu membikin tuntunan sendiri. Kita nggak perlu membikin syariat sendiri. Kita nggak perlu bikin ajaran sendiri. Semua sudah ada. Cari bagaimana cara dikaji Al-Qur'annya, tafsirnya, hadisnya, nanti akan ketemu. Maka silakan dibaca sampai habis dulu, ya kan? Nanti diulang lagi terus seperti itu, nanti akan ketemu. Nanti kalau sudah kitab yang tipis, pindah kitab yang tebal, ya. Memperbanyak membaca, ya. Maka silakan ikuti kajian tafsir. Itu juga banyak nasihat dari Al-Quran kepada diri kita, ya. Dan alhamdulillah saya juga banyak kajian tafsir di Sukoharjo ini, ya. Dari masjid ke masjid, maka berbeda yang dikaji dari surat ke surat. Kalau Anda keliling, ya, dan insya Allah kita ambilkan dari tafsir yang
disepakati ulama Ahlussunnah, yaitu tafsir Ibnu Katsir plus tafsir yang mendukung yang lainnya yang selaras, ya. Ada ayatnya, kemudian apa faedah ayat itu, kandungannya apa, ya. Masya Allah. Dan kita belajar juga mengkaji hadis yang berkaitan dengan keutamaan, ya. Nanti juga mungkin perlu dikajikan hadis yang berkaitan dengan masalah hukum ibadah, ya. Lanjut, itu yang kelima, ya. Yang kelima, fihi isyarah. Hadis ini terdapat isyarat yang menunjukkan sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Umatnya, sehingga tidak ada satupun tuntunan yang ditutupi, ya. Wa innahu laisa min syai'in yuqarribukum minan nar wa yubaidukum minal jannati ila qad nahaitukum anhu. Ingat, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun, baik keyakinan ataupun amalan yang menjauhkan kamu dari surga, yang mendekatkan neraka. Yang tadi mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka telah diperintah. Yang ini menjauhkan dari surga, mendekatkan kepada neraka, pasti telah kularang, kata Nabi. Ya, tinggal kita mencari dan mengkaji apa sih larangan-larangan Kanjeng Nabi, apa sih perintah-perintah Kanjeng Nabi. Kita tinggal mengkajinya. Kita tidak perlu, ya, susah payah, ya, rekoso, ya, membikin tata cara ibadah sendiri. Semua telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik apa yang harus kita yakini, zikir yang harus kita ucapkan, waktu yang kita amalkan, waktunya kapan, gitu ya, berapa jumlahnya, kadarnya seberapa, berapa ukurannya, gitu, waktunya kapan, sifatnya bagaimana, kefiahnya bagaimana, jenisnya apa, wedhus apa sapi misalnya. Contoh akikah, kenapa nggak boleh sapi, kenapa harus kambing, kenapa korban boleh unta, sapi kambing, kenapa akikah nggak boleh unta. Itu semua ibadah itu dilakukan sesuai dengan jenisnya. Kenapa sholat tidak boleh sebelum masuk waktunya? Karena ibadah itu sesuai dengan waktunya. Tempatnya, kenapa haji harus ke Mekah sana, umrah harus ke sana, harus ngelilingi Ka'bah, sa'i Safa Marwah? Karena ibadah itu berkaitan dengan tempatnya, ya. Seperti umrah dan haji, kalau dikerjakan di Boyolali, ada replika Ka'bah, maka tidak sah, belum sah, ya, karena di sana cuma sekedar untuk latih, atau ke Mojosongo sana, atau ke Semarang sana. Sekarang banyak orang bikin replika Ka'bah, ada Safa Marwah dan sebagainya. Itu hanya sebagai miniatur dan bukan sesungguhnya datang ke situ bukan ibadah. Kalau diniatkan ibadah malah keliru. Ya, di situ cuma latihan, ya, cuma latihan, ya. Jangan apa khusyuk, artinya niatnya ibadah cari pahala, enggak, itu cuma latihan, ya. Yang sesungguhnya nanti ketika ke Mekah sana, ya, tempatnya di Mekah Al-Mukarramah, karena Ka'bah di sana. Tidak boleh tawaf di sekeliling, ya, selain Ka'bah dalam rangka ibadah. Nggak boleh ke Irak, nggak boleh ke Iran, nggak boleh kemana, ke India atau kemana. Itu cuma dikerjakan di Mekah, ya, tempatnya khusus. Itu contoh. Jadi ibadah harus sesuai dengan waktunya, kefiahnya, ukurannya, jenisnya, tempatnya, jumlahnya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kan gitu, ya. Maghrib 3 rakaat, kenapa toh masuk enggak diserampakkan aja, disamakan kabeh 2 rakaat ngono genendeng? Enggak bisa.
Kenapa to Mas murung rakaat mbok kabeh dipadake petang rakaat ngono wae? Kowe jek akeh sing godhang. Ya, jek akeh sing ngenyang. Jek akeh sing lowong kan gitu. Ya, ternyata walaupun sekian rakaat ternyata sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah. Terakhir 6, hadhihi rakaatu al-arba'u ya, qabla al-asri laisat minar rawatibi wa innama hiya minas sunanin nawafil. Ya. 4 rakaat ini para jamaah di antara pendapat ulama itu tidak termasuk yaitu rawatib. Ya, sunnah rawatib. Tapi ulama lain mengatakan juga rawatib. Yang jelas intinya itu salat sunnah. Ya. Tetapi wa inna ma hiya minas sunnanil nawafil, termasuk ibadah-ibadah yang nawafil, yang sunnah sebelum sholat asar. Ya. Dikerjakan sebelum sholat asar. Bola alam bisawab, yang jelas itu sunnah. Ya. Hukumnya sunnah dikerjakan sebelum sholat asar 4 rakaat. Ya. 2 gimana? 2 juga boleh. Ya. Cuma hadis ini Nabi memberi motivasi kepada kita 4 rakaat. Kalau bisa, kalau mampu 4 rakaat. Kalau tidak, ya antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Ya. Bahkan 4 rakaat sebelum duhur pun juga Nabi pernah mengerjakan 2 rakaat. Tetapi ketika bisa 4 rakaat maka lebih bagus, yaitu sehingga genap 12 rakaat. Yang ini sebagai tambahan. Kalau seorang bisa menambah selain yang tadi yang rawatib, tambah yang sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, masya Allah, ya tak? Tambah tahajud lagi, tambah duha lagi, masya Allah. Maka ya semoga termasuk di antara golongan orang yang nantinya dikatakan al-muqarrabin, ya, yaitu orang yang memperhatikan yang wajib-wajib dan juga yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh-makruh, ya tak? Itu sifatnya orang al-muqarrabin. Tapi kalau kita mencukupkan yang wajib gimana Ustaz? Ya insya Allah ya tidak mengapa. Cuma secara derajat maka tergolong golongan ashabul yamin, golongan kanan. Orang hanya mengutamakan yang wajib, kurang memperhatikan yang sunnah. Yang haram sudah ditinggalkan, tapi yang makruh masih dikerjakan, maka dia tergolong derajatnya ashabul yamin. Tapi kalau orang itu bisa mengerjakan yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, bahkan kalau bisa yang mubah, yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan, maka dia tergolong al-muqarrabin, termasuk as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Itu para jamaah satu hadis yang dapat kita baca pada sore hari ini atau malam hari ini. Walaupun rencana saya akan selanjutkan poin yang ke-22 tentang sholat witir, tapi karena waktu sudah masuk isya, maka kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengerjakan dan melaksanakannya, dan semoga titik akhir ayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.